Jakarta Surabaya sekitar 800 kilo atau mungkin ke Semarang sekitar 400 kilo. Bagaimana pemeriksaannya? Mengapa pemerintah selalu membuat policy-policy yang menurut saya ngawur, tidak dipikirkan secara matang, tindakan di lapangannya seperti apa? Mereka sadar atau tidak bahwa ini akan mendapatkan kembali penolakan masyarakat dan akan menimbulkan keguncangan, kegaduhan yang diserang presiden lagi. Padahal saya yakin ini bukan salah presiden, tapi semata-mata ketidakmampuan para pembantu presiden di level bawah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini saya ingin menyampaikan kabar bahagia dan kabar yang lucu sebetulnya. Kabar bahagianya adalah tanggal 1 November 2021 pemerintah melalui Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengumumkan bahwa tes PCR tidak lagi diberlakukan untuk moda transportasi pesawat dimanapun di dalam negeri, Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Saya yakin pemerintah telah merespon dengan baik masukan dan keberatan dari masyarakat terkait dengan penerapan PCR untuk moda transportasi penerbangan. Dan ini memang luar biasa gencar masukannya, termasuk dari saya, karena bagi saya ini sangat tidak masuk akal. Perubahan policy ini disambut dengan gembira oleh masyarakat Indonesia, termasuk saya. Tapi saya juga ingin menyampaikan kegelian saya atas dagelan policy yang tidak lucu yang mengikuti pengumuman dari Menko PMK ini. Dikatakan bahwa untuk selanjutnya moda transportasi darat baik mobil pribadi yang melakukan perjalanan jarak jauh di atas 250 kilo atau 4 jam harus menunjukkan dokumen minimal 1 kali vaksin ditambah dengan hasil pemeriksaan swab antigen atau PCR. Pemerintah ini seolah-olah aneh, bin ajaib ya. Kenapa pemerintah seperti salah tingkah membuat policy yang kayak dagelan yang tidak lucu? Dalam beberapa hari policy-nya bisa berubah nggak karu-karuan. Meskipun untuk penerbangan perubahannya lebih baik, di sini saya akan menyoroti bahwa pemerintah ternyata tidak mempunyai pertimbangan yang matang untuk memihak kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan bahwa ada nuansa kuat pemerintah ini ditekan, dipengaruhi oleh pihak-pihak pebisnis PCR. Karena selalu ingin menerapkan PCR. Kemarin pesawat terbang, seluruh penerbangan dalam negeri kita protes, dirubah lagi. Hanya penerbangan Jawa Bali kita protes lagi, dihapus lagi, tapi dipindahkan ke mode darat. Ini dagelan. Saya tidak tahu nih, para birokrat ini digaji mahal dengan fasilitas negara yang luar biasa besar. Kenapa tidak membantu presiden
membuat policy yang menguntungkan rakyat. Karena saya tahu policy penerapan PCR atau antigen untuk mode transportasi darat ini, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana mekanisme praktisnya? Kalau misalkan saya dari Jakarta, dari Halim, pintu tol bablas ke Surabaya, pemeriksaannya di mana? Jakarta Surabaya sekitar 800 kilo atau mungkin ke Semarang sekitar 400 kilo. Bagaimana pemeriksaannya? Mengapa pemerintah selalu membuat policy-policy yang menurut saya ngawur, tidak dipikirkan secara matang, tindakan di lapangannya seperti apa? Sudah pasti keputusan yang nyeleneh dari Kementerian Perhubungan, CQ Perhubungan Darat ini akan menimbulkan kesulitan bagi petugas di lapangan. Dan saya gembira Organda, ini organisasi yang menaungi angkutan umum untuk penumpang, ini juga protes keras karena dianggap aneh-aneh pemerintah ini. Saya heran ini, SDM di Kementerian Perhubungan kualitasnya kok kayak begini. Mereka sadar atau tidak bahwa ini akan mendapatkan kembali penolakan masyarakat dan akan menimbulkan keguncangan, kegaduhan yang diserang presiden lagi. Padahal saya yakin ini bukan salah presiden, tapi semata-mata ketidakmampuan para pembantu presiden di level bawah. Kenapa membuat aturan yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh ya? Kalian ini ditekan oleh siapa sih? Kenapa kok menyulitkan rakyat, merepotkan rakyat, membuat policy yang tidak praktikal gitu? Ini yang membuat saya tuh heran. Saya jujur saja menolak keras. Saya searah dan sependapat dengan pimpinan Organda bahwa policy ini aneh dan tidak praktikal. Susah sekali diimplementasinya di lapangan. Orang-orang yang di belakang meja di Kementerian Perhubungan ini tidak pernah turun ke lapangan. Mereka tidak tahu langkah teknisnya, ini jalan tol ini. Kalau orang dari Sumatera masuk di Merak, bablas tol tidak terputus sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bagaimana pemeriksaannya? Pemeriksaan apakah di pintu masuk tol begitu? Atau di rest area? Atau di tengah jalan tol, dicegat begitu? Ini kan policy yang sangat konyol gitu. Dan saya yakin ini akan kembali memunculkan penolakan dari masyarakat. Yang repot siapa lagi? Presiden lagi. Jujur saya prihatin, saya kasihan dengan Presiden Jokowi ini. Upaya keras beliau dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini seolah-olah dimentahkan oleh kemampuan pembantu-pembantunya yang memble. Akhirnya menimbulkan kasak kusuk fitnah. Jangan-jangan mereka sengaja ditekan, dipengaruhi oleh para pebisnis PCR. Jangan-jangan dari masyarakat ini tidak salah. Karena apa? Akal sehat kita seolah dirobek-robek, dicabik-cabik, diperkosa oleh policy dari aparat pemerintah di level dirjen ini di Kementerian Perhubungan. Aneh bin ajaib. Jadi seolah-olah masukan dari masyarakat kemarin itu hanya dipindahkan saja. Moda transportasi penerbangan dibebaskan dari PCR, kemudian dipindahkan ke darat. Ini kan lucu dagelan yang memuakkan sebetulnya. Saya mohon maaf, sahabat Indonesia, saya mungkin salah satu orang yang pertama kali menolak PCR diterapkan di penerbangan. Tapi bukan begini caranya, lalu dialihkan lagi ke moda transportasi darat.
betapa sulitnya masyarakat ini. Ini masyarakat ini sedang bertumbuh, sedang menggeliat karena dihantam pandemi hampir 2 tahun. Mereka ini penghematan sekecil apapun sangat bermakna. Para pejabat, dirjen, menteri, atau mungkin di bawahnya sama sekali tidak terimbas pandemi selama 2 tahun. Karena apa? Gajinya masih tetap, tunjangan tetap, fasilitas dari negara tetap, nggak terpengaruh. Kami masyarakat ini yang terpengaruh. Jadi kalian para pejabat di level kementerian ini memang tidak mempunyai sense of crisis. Ada empati penderitaan masyarakat selama hampir 2 tahun ini, kalian tidak merasakan sama sekali. Ini yang saya agak geram. Akhirnya membuat polisi yang lucu-lucu berubah setiap saat. Perubahan polisi yang berubah-berubah begini itu menunjukkan betapa amburadul manajemen pemerintahan sekarang. Kasihan Presiden Jokowi. Sahabat Indonesia, ini upaya saya untuk menjaga Indonesia karena saya tahu persis, saya ikut dalam gegap gempita bagaimana kita harus berjuang agar Presiden Jokowi sukses dalam 2 periode pemerintahannya ini. Tapi saya juga protes keras karena ternyata di jajaran birokrasi di bawahnya amburadul tidak karu-karuan ini. Kasihan Presiden. Beliau sekarang sedang ada di luar negeri, membawa misi amanah kebangsaan kita. Tapi di dalam negeri, aparat pembantunya mempunyai polisi yang nggak karu-karuan begini. Sahabat Indonesia, mungkin Anda melihat saya emosi. Iya, emosi saya. Karena saya membela rakyat. Saya merasakan, karena saya bagian dari rakyat. Penghematan 60.000, 100.000, 275.000 atau 300.000 itu sangat-sangat bermakna. Sekarang ini katakanlah ada emergensi, ada kondisi darurat sehingga orang harus pulang cepat ke Cirebon yang sekitar 250 lebih kilo atau ke Semarang. Tidak bisa lagi, harus pakai antigen atau PCR. Padahal biasanya dengan adanya fasilitas tol ini Jakarta Semarang hanya 4 jam 5 jam. Sekarang sibuk. Bagaimana dengan kondisi darurat? Peraturan detailnya seperti apa? Juklaknya seperti apa? Juknisnya seperti apa? Ini kan peraturan yang mohon maaf, jujur saya tidak mengerti, tidak habis pikir dengan para birokrat ini. Membuat peraturan yang aneh-aneh, nyeleneh, dan sangat-sangat sulit untuk diterapkan. Apalagi dengan menggunakan jalur tol. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan ini adalah upaya saya untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai manajemen pemerintahan ini amburadul seperti sekarang. Sebagai contoh, ada pengumuman dari Menko PMK bahwa moda penerbangan tidak lagi diperlukan PCR, tapi belum serta-merta berlaku karena menunggu revisi dari instruksi Menteri Dalam Negeri. Rumit kan? Padahal kalau mau kerjaan begini, di kami yang swasta ini tidak lebih dari 15 menit selesai keluar. Ini birokrasinya lambat seperti siput kan? Yang dikorbankan siapa? Rakyat. Dalam pemeriksaan misalkan pemeriksaan swab antigen, swab PCR, apakah mobil-mobil pejabat dengan iring-iringan atau plat merah, plat RFS, plat RFD atau apapun diperiksa oleh petugas? Nih. Pertunjukan diskriminasi ini dipertontonkan oleh aparat kita. Ini yang membuat saya geram. Birokrasi yang katanya Presiden Jokowi akan direformasi tidak dilakukan sama anak buahnya.
Sahabat Indonesia, terakhir saya ingin sarankan kepada pemerintah sekali lagi, ini mungkin yang terakhir saya harus berbicara tentang PCR, mohon dipertimbangkan atau dibatalkan penerapan syarat PCR maupun antigen untuk moda transportasi darat. Sudahlah, kami ini sudah bisa menjaga diri dengan protokol kesehatan. Dalam kenyataannya, angka kasus baru pun setiap hari terus menurun. Jadi, pemerintah jangan mengada-ada. Hanya gara-gara membela pebisnis PCR, akhirnya membuat kebijakan-kebijakan yang aneh dan nyeleneh. Tolong batalkan saja. Pada Presiden Jokowi, tolong Pak, rapikan kembali manajemen birokrasi di Kementerian Perhubungan. Ini ada sesuatu yang harus dibenahi secara total di Kementerian Perhubungan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kabar baik bahwa moda transportasi penerbangan dibebaskan dari syarat PCR, cukup dengan antigen. Tapi ternyata PCR dipindahkan ke moda transportasi darat, baik umum maupun pribadi. Ini bagi saya dagelan yang tidak lucu. Untuk itu saya mohon ini dibatalkan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya selalu mengingatkan dan menanyakan kepada Anda semua, apakah Anda sekeluarga sudah melakukan vaksinasi COVID-19? Kalau sudah, syukur alhamdulillah. Kalau belum, mohon segera menghubungi instansi terkait, baik dari Kementerian Kesehatan, Polri maupun TNI, karena instansi ini yang ditugaskan negara untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi semata-mata untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, dan kekebalan tubuh kita akan semakin meningkat. Itu tujuannya. Dan berikutnya, jangan lupa, meskipun angka COVID sudah mulai cenderung turun, alhamdulillah, tapi jangan pernah lupa dalam berkegiatan kita selalu menggunakan, ada budaya baru, menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamu.